Baik, hari ini akan saya sajikan serial kedua dari mata kuliah Matfis 3. Masih melanjutkan bahasan yang kemarin tentang generator fungsi Bessel dan beberapa relasi yang kita sebut sebagai rumus rekurensi fungsi Bessel. Nah, yang pertama misalnya kita awali dengan apa yang disebut sebagai relasi diferensial. Ini yang pertama, kan nanti ada yang kedua. Ya, ada dua untuk diferensial. Nah, ini yang pertama, turunan terhadap X. Ini ada persamaan di sini. Ya, X pangkat N, Jnx, di mana Jn sekali lagi adalah fungsi Bessel, variabel X. Nah, ini kalau kita turunkan dua ini terhadap X, maka kita akan dapati persamaan seperti ini. X pangkat N sama dengan X pangkat N dikalikan Jn min 1X. Nah, bagaimana buktikannya? Oke, ingat kita buktikannya dari ini adalah fungsi Bessel, ya, J ke N dengan rumus seperti ini, sigma S dari sama dengan 0 sampai tabel hingga min 1 pangkat S dibagi S faktorial dalam kurung N plus S faktorial dikalikan X dibagi 2 pangkat 2S plus N, dimana S sekali lagi nanti bergerak dari 0 sampai tabel hingga, sementara N ini menyesuaikan dari fungsi Bessel J N ke berapa. Nah, N ini nanti bisa minus 0 sampai positif, bulat. Bisa juga pecahan. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang lain. Nah, bagaimana buktikannya ini? Oke, dari sini ini ke sini. Nah, ini ada dua fungsi di sini, X pangkat N dan Jn. Dua-duanya punya variabel X pangkat N dan Jn. Inilah fungsi Bessel. Nah, sehingga kita punya kaidah seperti ini. U dan V kalau kita turunkan, maka U V aksen plus U aksen V, maaf. Nah, sehingga dari sini kita akan turunkan turunan pertama terhadap ini X pangkat N, turunan pertama N dikalikan X pangkat N 1 tetap sini Jn plus X pangkat N, ya, X pangkat N dikalikan turunan pertama Jn. Jadi turunan pertama fungsi Bessel terhadap X. Nah, dari sini kemudian kita punya dua persamaan A dan B. Oke. Nah, A dan B kalau kita tuliskan, ya, ini yang A misalnya N kalikan X pangkat N 1 Jn. Nah, ini tetap X, ini N dikalikan X pangkat N 1, kemudian ini adalah fungsi Bessel. Nah, sehingga nanti ini bisa X bisa masuk ke sini. Ya, kalau N tetap di luar tidak apa-apa, X bisa masuk ke sini. Nanti akan mengubah, ya, pangkat X yang di sini. Ya, karena di sini X pangkat 2S plus N. Nah, sehingga kalau N masuk, X masuk ke sini, dia akan menjadi berubah X-nya akan berubah X pangkat 2S plus 2N min 1. Karena di sini ada N, X pangkat N, di sini ada N, maka X pangkat akan bertambah ketambahan 2N. Sehingga berubah pangkatnya X pangkat 2S plus 2N min 1 dan seterusnya. Kemudian yang persamaan yang kedua, suku yang kedua B, ini X pangkat N, J turunan pertama fungsi Bessel terhadap X, ya, tetap X pangkat N, kemudian ini fungsi Bessel. Nah, yang punya variabel X adalah bagian terakhir dari fungsi Bessel, maka yang akan kita turunkan di sini, sehingga ini bisa kita turunkan, yaitu 2S plus N, ya, turunan pertama terhadap X 2. Jadi ada faktor pengali nanti 2S plus N, kemudian dikalikan X pangkat 2S plus N min 1 dan seterusnya. Nah, sehingga ini nanti kalau kita jabarkan akan menghasilkan rekurensi diferensial yang pertama seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, ya, perbedaannya yang kalau yang pertama adalah X pangkat N, yang kedua adalah X pangkat minus N. Ya, X pangkat minus N Jnx ini sama dengan minus X pangkat minus N Jn plus 1. Nah, bagaimana buktikannya? Sama prosesnya dengan yang pertama tadi. Dari sini kita akan menuliskan, ya, jadi diferensial UV itu sama dengan U aksen kalikan V plus U dikalikan V aksen. Nah, sehingga X pangkat pangkat minus N dikalikan turunan pertama terhadap X dari fungsi Bessel plus Jn. Nah, ini karena ada X pangkat N, maka turunan pertama adalah minus N dikalikan X
pangkat minus n min 1. Nah, ini bisa kita jabarkan sehingga nanti kita akan dapatkan persamaan diferensial, relasi diferensial yang kedua seperti ini. Nah, selanjutnya akan kita bahas beberapa penyajian rekurensi fungsi Bessel. Ya. Jadi pertama kemarin kita sudah bahas ya, ada 1 dan 2, persamaan rekurensi 1 dan 2. Dari 1 dan 2 kemudian dijumlahkan dan dikurangkan, kita akan dapatkan persamaan rekurensi yang ketiga seperti ini, bisa dicek di catatan kemarin. Jadi X, ini rumus rekurensi yang ketiga, X sama dengan Jn min 1 sama dengan N Jn plus X Jn aksen. Jadi ini adalah turunan pertama terhadap X dari fungsi Bessel. Nah, jika N sama dengan 0, nah N ini misalnya bisa minus, ya, bisa positif, bisa negatif, atau bahkan bisa pecahan. Untuk N sama dengan 0 misalnya, nah kita substitusi ini, maka X dikalikan J, kalau 0 berarti J min 1 di sini. Sama dengan, ini ada N sama dengan 0, maka 0 tentu saja plus XJ 0 aksen. Nah, 0-nya ini lenyap sehingga menjadi X J min 1 sama dengan X J 0 aksen. Maka X kita coret, ini akan menjadi J min 1 sama dengan J 0 aksen. Turunan pertama J 0 ya, atau J yang N ke 0 terhadap X. Nah, kemudian rumus rekurensi yang keempat kita punya seperti ini. X dikalikan Jn plus 1 sama dengan NJn minus XJn aksen. Nah, jika N sama dengan 0, ini XJ. Kalau N sama 0 maka ini menjadi J1, XJ1, ini ada N di sini maka 0 minus X, ini N-nya 0 ya, maka XJ 0 aksen. Sehingga ini coret akan mendapatkan J1 sama dengan minus J 0 aksen. Nah, kalau kita lihat dua ini ya, J min 1 sama dengan J 0 aksen, J1 sama minus J 0 aksen. Nah, sehingga sebenarnya kita punya relasi J minus 1 sama dengan minus J1. Nah, untuk rumus rekurensi yang lain bisa dicek di buku UAS. Nah, ini contoh soal misalnya kita punya persamaan seperti ini, Jn kuadrat plus Jn plus 1 kuadrat diturunkan terhadap X, turunan pertama terhadap X. Hasilnya seperti ini. Maaf, 2 dibagi X dikalikan Nj kuadrat Jn kuadrat minus N plus 1 Jn plus 1 kuadrat. Ya. Nah, bagaimana membuktikannya? Oke. Pertama dari sini, oke. Ini kalau turunan pertama persamaan ini terhadap X, oke. Ini turunan pertama adalah 2Jn, ya. Jadi turunan pertama Jn kuadrat ini adalah 2Jn, Jn aksen, oke. Nah, kemudian yang ini juga sama, 2Jn plus 1, Jn plus 1 aksen, turunan pertama terhadap X, oke. Nah, proses berikutnya adalah, oke, kita ingat ini, kita punya bisa cek rumus rekurensi yang kita bahas sebelumnya. Oke, ini saya kembali ke sini dulu. Oke, ini kita anggap sebagai persamaan satu. Oke, turunan dari J kuadrat plus Jn kuadrat plus Jn plus 1 kuadrat. Ini kita anggap sebagai persamaan satu. Oke. Nah, kita punya rumus rekurensi seperti ini, XJN aksen sama dengan NJN minus XJN plus 1. Ini kita anggap sebagai persamaan 2 misalnya. Kemudian XJN aksen sama dengan XJN min 1 minus NJN. Ini kita anggap sebagai persamaan 3. Nah, jika N kita ganti dengan M plus 1 pada persamaan 3, ini pada persamaan 3 ini, maka kita akan dapati dari persamaan 3, kalau kita replace N-nya menjadi N plus 1, maka ini akan menjadi X Jn plus 1 aksen sama dengan X Jn minus N-nya diganti N plus 1 kalikan Jn plus 1. Oke, kita anggap persamaan 4. Nah, kemudian kita lakukan substitusi persamaan 2 ini dan persamaan K4, kita substitusi ke persamaan 1. Ya, persamaan 1 tadi. Ini persamaan 1. Ya. Dimana di sini ada Jn, ada Jn aksen, ada Jn plus 1, ada Jn plus 1 aksen. Ya. Maka kita dapati seperti ini.
Ya, persamaan 1 kita modifikasi. Kalau kita substitusi persamaan 2 dan persamaan 4, kita akan dapati 2 Jn ya, dikalikan ini ya, n dibagi x ya, karena ini n, x nya pindah ke sini, n dibagi x ya, ini x nya pindah ke sini, n per x, ini x nya lenyap ya. Jadi x pindah ke ruas kanan, maka n dibagi x Jn minus Jn plus 1. Oke, dan seterusnya ya, ini pun juga yang keempat, maaf persamaan 4, seterusnya ya, kemudian kita bisa jabarkan, kita kalikan seperti ini ya, ini dikalikan ini pun juga dikalikan ini, dikalikan ini, sehingga ini kita dapati dua persamaan yang sama, dua fungsi yang sama, dua suku yang sama kita coret, nah, sehingga kita dapati seperti ini ya, ini 2n Jn kuadrat dibagi x sama dengan dan seterusnya. Nah, kita dapati ini sudah terbukti. Oke ya. Ya. Nah, berikutnya terakhir ya, contoh yang kedua ya, kita punya persamaan seperti ini, buktikan J0 double aksen, ini double aksen turunan kedua ya, turunan dua kali, maaf, turunan dua kali J0 terhadap x, double aksen, J0 double aksen sama dengan setengah ya, dalam kurung dikalikan J2 minus J0. Oke, ingat kita punya rekurensi pertama ya, ini rumus rekurensi yang pertama, 2Jn aksen sama dengan Jn minus 1 minus Jn plus 1. Nah, sehingga Jn aksen sama dengan setengah ya, seperti ini biasa, Jn minus 1 minus Jn plus 1. Oke. Nah, kalau n nya sama dengan 0 ya, J0 aksen ya, ini, maka tentu saja ini setengah min 1 J min 1 dikurangi J1. Jadi kalau n nya sama dengan 0 ya, ini berubah menjadi J min 1 minus J1, atau setengah ya, ingat kita udah bahas di sebelumnya bahwa J min 1 itu sama dengan minus J1. Oke ya, J min 1 sama dengan mana ya, nah ini ya, dari sini kita punya relasi J min 1 sama dengan minus J1 ya, sekali lagi J min 1 sama dengan J minus J1. Oke. Nah, sehingga sini minus J1, maaf, J min 1 saya ganti dengan minus J1. Oke. Nah, sehingga ini setengah berarti menjadi 2 minus J1, maka ada setengah, ini menjadi minus J1. Jadi J0 aksen sama dengan minus J1. Kalau turunan yang kedua berarti J0 double aksen, turunan yang kedua berarti ini juga turunan yang pertama yang sini, karena J0 aksen sama dengan minus J1, maka J double aksen itu sama dengan minus J aksen ya, turunan yang pertama dari J1. Oke. Nah, J1 sama dengan ini ya. Oke ya, J1 dari mana ini ya, dari sini. Oke ya, kalau n nya sama dengan 1 nih, n sama dengan 1, J 1 aksen sama dengan J0 ya, n nya sama dengan 1 ya, J0 minus J2. Oke. Sehingga J1 aksen ini sama dengan setengah J0 minus J2. Nah, sementara kita punya relasi dari sini nih, J0 double aksen sama dengan minus J1 aksen. Nah, sehingga kita dapati ini ya, J1 aksennya ini dibalik ya, J0 minus J2 dibalik J2 minus J0. Jadi J0 double aksen itu sama dengan setengah dari dalam kurung J2 minus J0. Jadi sudah terbukti. Oke, sekian untuk paparan serial yang kedua dari Matfiz 3.